Puji nama Tuhan, selamat sore menjelang malam. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu yang terkasih maupun saudara-saudara yang ada di live streaming. Mari kita berdiri bersama, kita bersama-sama. Kami berterima kasih kepadamu untuk anugerah, perkenangan dan berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Yang kami tahu memilih setiap kami dari segala bangsa. Buat kami bersatu di tempat itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bawa setiap pujian, kemuliaan dan hormat kami hanya kepadamu. Sembah sanjungan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami terlalu percaya Tuhan. Ketika namamu ditinggikan di tempat ini, Engkau sendiri yang menarik banyak jiwa datang di tempat ini. Engkau sendiri yang mengadakan pemulihan. Engkau sendiri yang mengadakan terobosan bagi setiap kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan yang tidak timbul dalam hati kami. Tuhan kerjakan atas hidup kami bagi
orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tanpa batas dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu selain dengan puji dan sembah Tuhan. Kau mulia, Kau ajaib, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang ada dalam hidup kami.
Jika doa kami pun belum dijawab, kami akan tetap menyembah Tuhan. Karena kami tahu telah banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Dan kami katakan semuanya baik.
dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Sayangku pada selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Di dalam hidupku, kerajaanmu, benar. Jadi bagian hidup kami ya Tuhan, itu bagian. Sayangku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan di dalam hidupku, puja syukur kami ya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Sayangku pada, sayangku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, dan ini adalah tekad kami Tuhan, dan ini adalah deklarasi kami, di mana kami mengatakan bahwa Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Amin. Tidak ada yang dapat memindahkan Engkau dari posisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Engkau berjalan bersama dengan kami. Amin. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan, Engkau juga bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua.
Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik? Baik. Semua sehat? Sehat. Puji Tuhan. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Saya sehat. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita belajar keluarga yang diberkati Tuhan, di mana di dalamnya ada kehadiran Tuhan saudara. Bangsa Israel itu selalu memberikan ada sebuah tanda tentang kehadiran Tuhan dengan tabut Allah saudara. Nah, tabut Allah adalah simbol penting dalam perjanjian lama yang melambangkan kehadiran Tuhan, yang melambangkan perjanjian Tuhan, dan yang melambangkan kuasa Tuhan. Nah saudara, tabut Allah ini ada beberapa kali berpindah-pindah tempat selama sejarah bangsa Israel saudara. Nah hari ini kita akan belajar di mana saja tabut Allah itu berada saudara, supaya kita mengerti dan apa yang terjadi dan berapa lama tabut Allah ada di satu tempat itu saudara. Amin. Nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Berbicara tentang keluarga, apakah di dalam keluarga kita itu ada tabut Allah atau tidak saudara? Apakah di dalam keluarga kita ada tanda kehadiran Tuhan? Amin saudara. Karena keluarga Kristen itu harus disertai dengan Tuhan. Katakan amin. Keluarga Kristen itu harus selalu ada tabut Allah di dalam keluarganya saudara. Supaya apa? Supaya mengalami begitu banyak mujizat di dalam keluarga itu saudara. Makanya ada perbedaan, keluarga ini diberkati, kok yang ini enggak gitu. Padahal sama-sama menyembah satu Tuhan yang namanya Yesus Kristus saudara. Tetapi permasalahannya kenapa yang ini diberkati, kenapa yang ini enggak saudara. Nah, ini kita mau belajar di sini saudara. Di mana saja tabut Allah itu pernah ada saudara. Amin. Saudara, yang pertama di dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan 11 saudara. 1 Samuel 4 kita akan belajar saudara. 1 Samuel 4 apa penyebabnya situ? Tabut Allah dirampas saudara. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Saudara, ada satu rahasia. Masalahnya gini saudara, bukankah Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan saudara? Amin. Bukankah bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan? Bukankah bangsa Israel adalah selalu ada di hatinya Tuhan saudara? Tapi permasalahannya, kenapa mereka kalah pada waktu melawan tentara Filistin saudara? Apa penyebabnya? Saudara, tabut Allah itu pernah dirampas dan ditaruh di Filistin, sehingga bangsa Israel itu terpukul kalah. Dan para tua-tua pada waktu itu saling bertanya, kenapa kita kalah? Kenapa Tuhan membuat kita itu kalah saudara? Itu pertanyaan yang sangat penting. Kenapa kita kalah? Saudara, ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita kalah di dalam pergumulan hidup ini? Kenapa kok kita kalah di dalam permasalahan hidup ini saudara? Permasalahannya di mana? Ada yang salah di mana saudara? Nah ini yang harus kita pahami saudara. Selama saya pelajari 1 Samuel ini saudara, 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan 11 ini, ternyata bangsa Israel memperlakukan tabut Allah itu sebagai jimat.
Pokoknya kalau ada tabut Allah, kita menang. Ya, sama seperti ada satu film saudara yang kerasukan kuasa gelap, pakai salib, dia menang saudara. Betul saudara? Banyak film-film yang seperti itu, artinya salib itu akhirnya menjadi jimat saudara. Pada waktu saya pernah berdoa untuk anak bayi saudara, lalu di situ saya lihat di atas bayi itu di kepalanya ada salib sama Alkitab saudara. Lalu saya tanya, ini salib sama Alkitab ini untuk apa? Oh, untuk berjaga-jaga. Jadi salib sama Alkitab itu udah kayak security aja saudara. Suruh berjaga-jaga dia. Hubungannya apa saudara? Saya mau bilang setan gak takut sama yang gitu-gitu modelnya. Betul saudara? Buktinya kita pakai kalung salib, kita percaya Yesus, tetap aja diganggu-ganggu sama setan saudara. Betul? Ada juga yang kerasukan setan. Padahal kita udah pakai kalung salib, taponya salib, artinya salib, gelangnya salib, semuanya serba salib. Tapi permasalahannya kok kita kalah di dalam pertandingan iman? Kok kita kalah di dalam pergumulan hidup ini saudara? Karena kita menjadikan salib, kita menjadikan Alkitab, kita menjadikan tabut Allah itu menjadi jimat. Ini permasalahannya saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara pakai kalung salib, itu bukan jimat saudara. Jangan, ini setan denger ya, gue pakai salib nih, ini tato gue salib, apapun salib, di rumah gue banyak salib, pokoknya semuanya salib. Saudara saya mau bilang begini, yang banyak salib itu di kuburan. Saya juga pernah diminta untuk berdoa, mendoakan satu rumah baru saudara, untuk diberkati lah gitu kan. Lalu pada waktu saya datang ke rumahnya saudara, dari mulai pelataran pagar itu saya lihat salib semua. Sudah sepanjang pagar itu semuanya salib. Lalu saya masuk dalam pelataran rumah itu, ke pekarangannya ada taman saudara, ada taman yang indah, di situ ada salib juga saudara. Haleluya. Lalu masuk ke pintu gerbang, ke pintu utama, itu salib juga saudara. Lalu ada di ruang tamu itu salib, di ruang tidur itu salib, di dapur salib saudara, di jemuran salib. Saya tanya, Pak, ini rumah Bapak kenapa banyak sekali salibnya? Iya Pak, supaya berjaga-jaga, setan gak datang. Karena setan takut sama salib. Saya mau bilang begini saudara, yang banyak salib itu kuburan. Ini rumah itu kuburan gitu saudara. Amin. Jadi saya mau bilang begini, gak usah bangga-bangga pakai kalung salib saudara, gak usah. Kenapa? Banyak juga orang pakai kalung salib nyolong juga kok. Banyak juga orang pakai kalung salib itu juga kepahitan hidupnya saudara. Hidupnya penuh dengan kebencian. Kenapa begitu? Salib bukan jimat. Katakan amin. Tabut Allah bukan jimat. Itu sebabnya tua-tua Israel pada waktu itu bertanya, kenapa kita kalah? Bukankah Tuhan menyertai kita? Bukankah Tuhan sayang sama kita? Bukankah kita ini adalah umat pilihan Allah? Tapi kenapa kita kalah? Wah, ini dia saudara. Karena kau menjadikan tabut Allah sebagai jimat. Saudara, saya mau bilang begini saudara. Semua ornamen-ornamen yang ada di sekitar gereja, salib ke mau rangka atau apakah, itu bukan jimat saudara. Tapi itu adalah sarana, tanda bahwa itu adalah kehadiran Tuhan saudara. Tabut Allah itu ada, itu menandakan dan melambangkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga itu saudara. Katakan amin. Yang pertama saudara, tabut itu ada di Filistin. Berapa lama tabut Allah di Filistin? Selama 7 bulan. Ditaruh di Asdod dan di Ekron, lalu ditempatkan di kuil Dagon. Jadi tabut Allah ini, karena itu kan dirampas nih ceritanya. Orang Filistin juga tahu bahwa ketika ada tabut Allah, maka dia pasti menang. Maka dirampaslah tabut Allah itu, lalu tabut Allah itu ditaruh di kuil Dagon, dijadikan satu dengan dewa-dewa Dagon pada waktu itu saudara. Dan apa yang terjadi pada pagi hari, ternyata kepala dewa Dagon itu putus saudara. Dan berapa kali setiap pagi itu begitu, setiap pagi begitu saudara. Dan yang terjadi adalah setelah
Kejadian di kuil Dagon itu, saudara, seluruh bangsa Filistin itu semuanya itu borok semua, saudara. Ada luka di badannya, saudara. Kenapa begitu, saudara? Selama 7 bulan bangsa Filistin dilanda bukan kemenangan, saudara, tapi dilanda borok. Luka-luka badannya bahkan bernanah dan bau, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena mereka memperlakukan tabut Allah itu sama seperti dewa-dewa di kuil Dagon. Makanya bangsa Filistin itu kacau balau. Kenapa ada tabut Allah, kita malah celaka gitu, saudara. Dan bangsa Israel juga, kenapa pada waktu itu ada tabut Allah, sebelum ada tabut Allah mereka kan kalah. Lalu para tua-tua, oke, kita ambil itu tabut Allah di Silo. Siapa tahu ketika ada tabut Allah kita menang. Enggak juga tuh. Kenapa? Karena memperlakukan tabut Allah itu dengan salah. Begitu pula dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin menaruh tabut Allah itu bersama-sama dewa-dewa yang ada di kuil Dagon itu, saudara. Jadi pikiran mereka adalah semakin banyak Tuhan, semakin banyak dewa, semakin dia berkemenangan, semakin orang Filistin akan menang. Itu pola pikir mereka, saudara. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Yang terjadi adalah mereka borokan, ya. Yang terjadi adalah kepala kuil Dagon itu, kepala dewa Dagon itu putus peluru tiap pagi, saudara. Lalu ditempatkan lagi, lalu besok paginya putus lagi, lalu ditempatkan lagi, besok paginya putus lagi. Kenapa begitu, saudara? Gak bisa disandingkan tabut Allah itu dengan berhala-berhala yang lain, saudara. Gak bisa disandingkan tabut Allah yang kudus ini itu disandingkan dengan hal-hal yang tidak kudus, saudara. Artinya begini, segala sesuatu yang kudus itu gak bisa disatukan dengan yang kudus. Amin. 7 bulan lamanya bangsa Filistin pada waktu itu dia mengalami sesuatu yang gak enak sebenarnya. Pola pikirnya kalau ada tabut Allah mereka pasti menang. Tapi ternyata enggak, saudara. Itu sebabnya tabut Allah dikembalikan lagi. Kenapa? Karena timbul borok-borok, saudara. Bernanah lagi. Seluruh badannya itu bernanah. Kenapa? Karena salah memperlakukan tabut Allah itu. Saya mau bilang begini, jangan sampai kita seperti orang Israel itu, memperlakukan Tuhan kita sebagai dewa, memperlakukan Tuhan kita sebagai jimat, saudara. Ini yang salah. Salib Alkitab itu bukan jimat. Salib itu adalah tanda kasih, di mana Tuhan pernah ada di situ. Firman Allah Alkitab itu bukan jimat, tapi itu adalah firman Allah. Semua perkataan Allah ada di situ, saudara. Amin. Itu bukan jimat, saudara. Tapi firman Allah itu adalah kekuatan Allah, bukan jimat. Nah, saudara, jangan memperlakukan ornamen-ornamen kekristenan itu sebagai jimat kita. Pokoknya kalau ada ini, gue pasti kuat. Kalau ada ini, gue pasti kuat. Nggak begitu, saudara. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan keselamatan itu hanya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Amin. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah rumahnya, bukan masalah ornamennya, bukan masalah berdanya, tapi Yesus sendiri yang menyelamatkan kita. Katakan amin. Jadi hari ini lakukan dan perlakukan tabut Allah dalam hidup kita itu dengan baik, sesuai dengan arti dan makna dari tabut Allah itu yang melambangkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Kenapa kita kok kalah di dalam pergumulan? Kok gue banyak pergumulan ya? Kok gue banyak masalah ya? Bukan masalah kita. Ada, berarti di rumah gue ada salibnya nih, harus ada salibnya nih. Kenapa ya gue sering diganggu-ganggu setan ya? Berarti harus pakai kalung salib, pakai semuanya salib. Bukan itu, saudara. Amin. Jadi hari ini kita belajar bahwa ornamen-ornamen, aksesoris-aksesoris gereja itu bukan jimat. Jangan seperti kita memperlakukan tabut Allah
yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel dan orang Filistin itu sudah, itu salah besar. Katakan amin. Ini perlakukan tabut Allah itu yang ada dalam hidup kita itu dengan baik. Lalu yang kedua, tabut Allah itu ada di mana lagi? Setelah bangsa Filistin itu mengalami borok-borok saudara di seluruh badannya, maka bangsa Filistin itu juga mengalah dan kalah juga saudara. Ya sudahlah, balikin aja lah. Kenapa? Tabut Allah ini bikin kita celaka gitu saudara. Kenapa bikin kita celaka? Karena kita salah memperlakukan tabut Allah itu dengan baik. Itu sebab itu tabut Allah itu dikembalikan lagi ke bangsa Israel. Dikembalikan lagi ke bangsa Israel. Ditaruh di mana? Di Bet Semes dan di rumah Abinadab. Siapa itu Abinadab? Abinadab itu adalah imam besar bangsa Israel pada masa itu. Ditaruhlah di rumahnya. Selama berapa tahun? Selama 20 tahun tabut Allah ada di rumah Abinadab. Saudara, apa yang terjadi pada masa itu saudara? Apa yang terjadi selama 20 tahun ketika tabut Allah itu ada di rumah Abinadab? Enggak terjadi apa-apa. Ada terjadi mujizat? Enggak terjadi mujizat juga. Ada terjadi keajaiban? Enggak juga saudara. Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah bangsa Israel, bangsa Filistin itu sudah mengembalikan tabut Allah itu kepada mereka saudara? Bukankah tabut Allah itu memang milik mereka? Harusnya tabut Allah itu yang tanda kehadiran Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka pada saat itu saudara. Tapi di rumah Abinadab itu tidak terjadi apa-apa. 20 tahun bangsa Israel nggak terjadi apa-apa saudara. 20 tahun lamanya bangsa Israel tidak pernah mengalami mujizat saudara. Kenapa bisa begitu? Padahal di rumah Abinadab, di rumah imam besar saudara. Karena Abinadab tidak menginginkan, perhatikan baik-baik, Abinadab tidak menginginkan tabut Allah ada di rumahnya. Itu sebabnya tabut Allah itu pada waktu mau dikirim ke sini ke rumahnya Abinadab, yang dia lakukan adalah udah kirim putusan aja. Harusnya dia yang menyambut saudara, tapi dia bilang udah kirim putusan aja. Biar putusan yang bawa ke sini ke rumah Abinadab saudara. Kenapa? Karena dia sendiri tidak menginginkan, sehingga tidak terjadi apa-apa saudara. Dia nggak menghargai kehadiran Tuhan di rumahnya saudara. Sebagai seorang imam besar, dia keturunan Lewi saudara. Harusnya keturunan Lewi itu adalah orang yang suka menyembah, orang yang suka memuji-muji Tuhan saudara. Tapi yang terjadi, dia nggak suka dengan kehadiran Tuhan itu saudara. Ini saya bilang ini aneh saudara. Kenapa? Karena dia nggak mau ribet kali ya saudara. Nanti ada penyembahan lagi, ada pujian penyembahan lagi. Kenapa kalau ada tabut Allah kan pastinya ada pujian penyembahan. Bagaimana dia harus menghargai, bagaimana dia harus menghormati tabut Allah itu saudara. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi di rumah Abinadab selama 20 tahun saudara, tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi mujizat. Saya mau bilang begini, kalau kita tarik hari ini saudara, Abinadab itu gambaran kehidupan kita. Ya orang itu udah Kristen udah lama pelayanan, berpuluh-puluh tahun pelayanan, nggak ngalamin apa-apa tuh, nggak ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, saudara, nggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita rasakan, nggak terjadi apa-apa dalam hidup kita, saudara. Hidup kita tuh ada air aja, nggak ada masalah apapun, saudara. Ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Saya mau bilang, saudara kalau ikut Yesus itu pasti ngalamin mujizat. Kenapa saya bilang pasti ngalamin mujizat saudara? Karena kita sedang mengikuti pribadi yang sumber mujizat. Amin. Kalau kita mengikuti pribadi yang sumber mujizat itu pasti sedikit banyaknya kita kecipratan mujizat. Amin saudara. Pasti saudara, kita mengalami terobosan di dalam kehidupan kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan bersama pribadi yang sumber mujizat, sumber kemenangan, dan sumber terobosan dalam segala hal itu, saudara. Abinadab, dia nggak ngerti bagaimana dia memperlakukan Tuhan.
Abinadab nggak tahu bagaimana dia memperlakukan tabut Allah yang tanda kehadiran Tuhan itu, saudara, dengan baik. Walaupun dia seorang imam. Ini gambaran kita, saudara. Walaupun seorang Kristen, seorang pelayan Tuhan, seorang jemaat Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama pelayanan, belum tentu dia tahu bagaimana cara memperlakukan Tuhannya, saudara. Betul? Makanya jangan heran kalau di rumahnya itu nggak ada pujian penyembahan, nggak ada doa-doa yang dinaikkan, saudara. Ini gambaran gimana, saudara? Berapa lama kita jadi orang Kristen? Kok nggak ngalamin mujizat sama sekali? Kok nggak ngalamin terobosan sama sekali, saudara? Kenapa? Ada yang salah dalam kehidupan kita. Itulah yang dipertanyakan oleh para tua-tua Israel. Mengapa kita kalah? Mengapa Tuhan membuat kita kalah dari orang Israel itu? Ada masalah apa dengan kita, saudara? Amin. Jadi hari ini kita belajar. Yang pertama, ada di tempat orang Filistin 7 bulan. Tidak ada apa yang terjadi. Tidak ada mujizat yang terjadi, saudara. Bahkan yang terjadi adalah kebalikannya. Ada borok-borok di tubuh orang-orang Filistin itu, saudara. Sehingga orang Filistin mengembalikan lagi tabut Allah. Nah, masalahnya ketika dikembalikan, saudara, lalu ada di rumah Abinadab 20 tahun lamanya, tidak terjadi apa-apa. Ada yang salah berarti ya. Betul, saudara? Masa sih kita ngikutin Tuhan, tapi kita nggak ngalamin mujizat apapun, saudara? Masa sih kita udah ngikut Tuhan udah lama, saudara? Masa kita nggak ngalamin keajaiban Tuhan, saudara? Masa sih kita udah lama ngikutin Tuhan, tapi kok kita nggak ngalamin yang namanya terobosan-terobosan dalam kehidupan kita, saudara? Padahal kita ngikutin Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, betul? Usah lagi, saudara. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, kemudian ajaib, terus dahsyat, kemudian apa lagi? Luar biasa. Semuanya ada atribut itu, saudara. Kenapa? Kita gak ngalamin sesuatu yang luar biasa itu, saudara. Berarti ada yang salah. 20 tahun lamanya di rumah Abinadab, 20 tahun lamanya bahkan lebih, saudara. Kita sudah jadi orang percaya, kita sudah melayani Tuhan, tapi masalahnya kita gak pernah ngalamin Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Lalu, saudara, yang ketiga, tabut Allah itu ada di rumahnya Obed-Edom. Yang pertama di mana tadi? Yang pertama Filistin. Selama berapa lama? 7 bulan. Yang kedua dari mana? Di rumah Abinadab. Berapa lama di rumah Abinadab? 20 tahun. Terjadi sesuatu? Di Filistin terjadi sesuatu? Nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi mujizat, malah kebalikannya, banyak borok. Terjadi luka-luka di tubuh orang-orang itu, saudara. Nah, yang ketiga, di rumah Obed-Edom. Siapa Obed-Edom? Obed-Edom adalah keturunan Gad, dari suku Gad, dan dia adalah hamba Tuhan. Obed-Edom itu artinya hamba Tuhan, saudara. Dia melayani sebagai hamba Allah, saudara. Dan ketika bait Allah, tabut Allah ada di rumahnya Obed-Edom, dia tahu banget bahwa ini adalah suatu kehormatan untuk tabut Allah itu ada di rumahnya, saudara. Dan ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa ketika tabut Allah itu ada di rumahnya. Dan yang luar biasa, dia memberikan ruang utama untuk tabut itu, saudara. Kenapa? Dia menghususkan dan menguduskan rumahnya untuk ditinggali oleh tabut Allah itu, saudara. Dan berapa lama tabut Allah ada di rumahnya Obed-Edom? Selama 3 bulan, saudara. Dan selama 3 bulan, rumah, keluarga Obed-Edom dan seluruh keturunan-keturunannya itu diberkati Tuhan, saudara. Berarti ada sesuatu yang beda, saudara. Di Filistin nggak ada berkat, yang ada borok.
Di rumah Abinadab 20 tahun nggak terjadi apa-apa, biasa-biasa aja saudara. Jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Tapi pas di rumahnya Obed Edom, apa yang terjadi? 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di rumah Obed Edom. Rumah Obed Edom, seisi rumahnya dan seluruh keluarga besarnya dan seluruh anak-anaknya, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan 8 anak dari Obed Edom itu semuanya diberkati Tuhan, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena Obed Edom menghargai keberadaan Tuhan dalam rumahnya. Amin. Obed Edom menghargai Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengerti banget bagaimana dia memperlakukan Tuhannya dengan baik, saudara. Amin, saudara. Dan Obed Edom itu memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kenapa? Kehadiran tabut Allah di rumahnya ini membuat dia tuh banyak berdoa, saudara. Karena memang pada dasarnya dia suka berdoa. Karena dia hamba, saudara. Dia suka menyembah Tuhan. Sehingga pada waktu tabut Allah ditaruh di rumahnya, saudara, dia sangat bersuka cita, saudara. Dan dia mengerti bagaimana dia memperlakukan tabut Allah itu, saudara. Amin. Nah, saudara, pilihan ada di kita. Mau yang 7 bulan, mau yang 20 tahun, atau mau yang 3 bulan, saudara. Apakah tabut Allah ada di dalam rumah kita? Apakah tabut Allah ada di dalam kehidupan kita, saudara? Sehingga kehidupan kita itu mengalami banyak terobosan demi terobosan, saudara. Keluarga Kristen itu harus tahu bahwa di dalam keluarganya itu ada tabut Allah, ya? Sehingga ada pujian penyembahan di dalam rumah itu, saudara. Ada baca firman di dalam rumah itu. Kenapa? Dia tahu ada tabut Allah di dalam rumah. Ada kehadiran Kristus di dalam rumah tangga. Amin, saudara. Ada kehadiran Kristus di dalam pekerjaan. Ada kehadiran Tuhan di dalam usahaku, di dalam bisnisku, di dalam seluruh pelayananku. Ada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupanku, saudara. Sehingga nggak perlu berlama-lama, saudara. Cukup 3 bulan saja diberkati Tuhan. Amin. Ini bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan itu, saudara. Kalau kita pelajari di Filistin kok terjadi borok-borok. Di rumah Abinadab 20 tahun tapi nggak terjadi apa-apa, saudara. Nggak ada mujizat, nggak ada terobosan. Tapi di rumah Obed Edom 3 bulan saja Obed Edom mengalami terobosan begitu luar biasa, saudara. Obed Edom mengalami kemenangan demi kemenangan. Obed Edom diberkati keluarga besarnya, saudara. Amin. Hari ini, saudara, ada 3 pilihan: 7 bulan, 20 tahun, atau 3 bulan. Ini ada di tangan saudara semua, saudara. Amin. Mau yang berlama-lama atau yang mau cepat, gitu lah. Mau ada penundaan atau pokoknya hari ini jadi. Apa yang kita doakan jadi, saudara. Hari ini belajar kita memperlakukan Tuhan. Amin, saudara. Dari 3 hal ini tentang tabut Allah, 3 tempat ini, Filistin, Abinadab, dan rumah Obed Edom. Di sini kita belajar. Kenapa Obed Edom itu kok diberkati kehidupannya, saudara? Karena dia tahu bagaimana cara memperlakukan Tuhan dengan baik. Amin. Kalau di dalam perjanjian baru, saudara, ada Maria Magdalena yang mengurapi Tuhan, saudara, dengan minyak narwas. Dan dia mengusapi Tuhan dengan rambutnya, saudara. Bagi seorang wanita, rambut itu adalah mahkota. Dan ini gak sembarangan mahkota itu, saudara. Amin, saudara. Makanya wanita itu kalau gak suka kalau rambutnya banyak dipegang-pegang, gitu, saudara. Kenapa? Ini mahkota. Dan Maria Magdalena melakukan itu, saudara. Dia taruh rambutnya, dia usap dengan minyak narwas. Dan saudara tahu narwas itu mahal harganya. Sampai saat ini harganya mahal, saudara. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, lalu beli narwas, itu mahal sekali.
Dan kalau kita pakai narwasti, seisi ruangan ini pasti terbawa. Pasti wangi sudah. Kenapa? Karena memang wanginya luar biasa sudah. Saya ngebayangin, kan istri saya kan sering pakai minyak narwasti. Itu kalau dia udah pakai, itu satu rumah, itu wangi semua sudah. Kalau dia pakai di mobil, itu satu mobil itu wangi banget sudah. Saya ngebayangin bagaimana ceritanya pada waktu Maria Magdalena yang mengurapi Tuhan dengan minyak narwasti itu sudah. Alkitab mengatakan seluruh ruangan itu menjadi harum karena narwasti itu sudah. Karena gini, Maria Magdalena itu tahu bagaimana dia memperlakukan Tuhan. Ketika dia hadir di situ, dia tahu bagaimana dia harus diperlakukan. Berdoa, pujian, ada penyembahan sudah. 3 tempat ini rumah Obed-Edom yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Obed-Edom tahu bagaimana dia memperlakukan Tuhan dengan baik. Saudara, hari ini kalau kita mau mengalami mujizat, kalau kita mau mengalami terobosan demi terobosan, sebentar lagi kayak tahun sudah. Bulan depan itu udah bulan Desember, bulan menjelang selesai 2024 sudah. Sebelum berakhirnya 2024 ini sudah, visi tahun ini adalah tahun kemenangan. Itu harus kita dapat. Kemenangan demi kemenangan itu harus ada dalam kehidupan kita sudah. Nanti Tuhan sendiri yang kasih. Kenapa begitu Pak? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan memberikan kepada kita sesuai kebutuhan kita sudah. Amin. Kenapa kita bisa diberkati? Karena kita tahu bagaimana cara memperlakukan Tuhan kita dengan baik. Amin saudara. Obed-Edom memberikan ruangan khusus, ruangan utama, ruangan yang sangat penting di dalam rumah itu saudara, untuk ditaruh tabut Allah. Artinya apa saudara? Ruangan yang paling penting dalam hidup kita itu hati kita saudara. Apakah ada Tuhan di hati kita saudara? Amin. Apakah ada Kristus dalam kehidupan kita? Ini saudara. Sehingga kita dapat memperlakukan Tuhan kita dengan baik. Apakah di dalam keluarga kita ada tabut Allahnya? Dan kehadiran Tuhan itu ditaruh di tempat yang khusus, di tempat yang kudus saudara. Itu sebabnya Obed-Edom menguduskan seluruh rumahnya untuk ditaruh tabut Allah saudara. Amin. Hari ini kita kuduskan supaya benar-benar hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan saudara. Perlakukan Tuhan itu dengan baik. Amin saudara. Jangan kita abaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Abinadab 20 tahun lamanya itu karena sudah terbiasa. Udah cicil lah. Gak apa-apa gitu. Kita juga lama kok. Gak kenal Yesus kok. Udahlah gak usah. Udah biasa-biasa aja. Sudah banyak orang di situ begitu. Karena terbiasa, akhirnya biasa-biasa aja. Betul? Sudah. Justru karena terbiasa kita harus lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi dalam bagaimana memperlakukan Tuhan kita sudah. Bagaimana kita menghargai dan menghormati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara percaya bahwa saudara itu disertai Tuhan dalam kehidupan? Ya. Kalau saudara percaya bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan itu tidak bisa mengingkari janjinya. Amin. Bahwa dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu ada untuk kita saudara. Dan kalau kita tahu bahwa di hidup kita ada Tuhan, ada Yesus ada dalam kehidupan kita, maka perlakukanlah dia dengan baik. Bagaimana cara? Bukan bikin baju, bukan apa saudara. Bagaimana caranya? Hidupmu adalah penyembahan saudara. Kalau hidupmu adalah penyembahan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa? Hidupku adalah penyembahan itu. Hidupku adalah doa itu. Hidupku adalah pujian penyembahan itu saudara. Ini kita menaruh Tuhan di dalam hati kita saudara. Kita menaruh tabut Allah di tempat khusus kita, yaitu hati kita saudara.
Makanya hati-hati dengan hati kita, saudara. Kalau hati kita tergores, maka itu akan rusak semuanya, saudara. Betul ya? Itu sebabnya kalau Allah ini ditaruh di tempat yang benar-benar khusus di hati kita. Lihat saudara, di hati saudara ada orang khusus yang ada di hati saudara. Apakah ada orang khusus yang selalu tersimpan namanya di hati saudara, yang saudara selalu ingat? Ada? Halo? Ada? Mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin pacar, mungkin suami, mungkin istri. Ada? Saudara? Ada. Kenapa disimpan di hati? Makanya ada orang pacaran belakang dada. Bisa kita tulis nama. Haleluya. Kenapa? Tempat khusus di mana kita menaruh bait Allah, menaruh tauhid Allah itu sudah. Katakan amin. Jadi hari ini kita belajar di 3 tempat ini sudah. Dan keluarga kita keluarga yang diberkati. Amin saudara. Anak-anak kita diberkati. Gak usah nunggu lama-lama, gak usah sampai 7 bulan, apalagi 20 tahun. Cukup 3 bulan saja saudara. Seluruh keluarga kita diberkati. Amin. Ini kita mau ini bulan November, mau masuk bulan Desember saudara. Sebentar lagi bulan Januari. Cukup 3 bulan saja. Amin. Hari ini kita mulai berdoa, mulai doa terobosan, doa kemenangan saudara, deklarasi firman Tuhan. Amin saudara. Supaya apa? Supaya kita ini mengalami kedahsyatan Tuhan di tahun 2025 saudara. Kita nggak main lagi di tahun 2025. Nggak semakin mudah hidup ini saudara. Tapi kalau ada baik, ada teman Allah dalam hidup kita saudara, Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib saudara. Nggak usah lama-lama, cukup 3 bulan saja. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin saudara. Jadi hari ini tentukan posisi saudara sekarang. Sebagai orang Filistin kan? Sebagai orang yang ada di rumah Abinadab kan? Atau seorang Obed Edom yang mengalami terobosan di dalam kehidupannya saudara. Karena dia tahu bagaimana cara menghormati, menghargai, dan memperlakukan Tuhan dengan baik. Amin. Jadi dia 3 hal ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita semakin hari semakin mengerti kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami begitu luar biasa Tuhan. Untuk kami mengerti dan kami memahami tanda kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Bapa, kami harus memperlakukan Engkau dengan baik. Kami harus menghargai kehadiran-Mu dan kami harus menghormati keputusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan seperti itu Tuhan, seperti yang Obed Edom lakukan, maka apa yang diterima oleh Obed Edom itu juga akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kalau Obed Edom 3 bulan rumahnya ada tabut Allah, maka kami juga akan mengalami seperti yang Obed Edom alami ya Bapa. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, suami kami diberkati Tuhan, istri kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, bahkan pelayanan kami, semuanya diberkati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dari bulan November ini Tuhan sampai bulan Januari ini Tuhan, kami akan terus menghargai dan selamanya kami akan terus menghargai kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sepanjang hidup kami adalah kehormatan bagi-Mu ya Bapa. Sepanjang hidup kami akan terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sepanjang hidup kami akan terus menghargai kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Biasanya kita akan mendekati pekerjaan Tuhan kita dengan persembahan. Kami bertugas, saya persilakan kita siapkan persembahan kita dan kita bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang disampaikan bagi setiap kami, yang mengingatkan, mengisahkan dan mengajar setiap kami. Mampukan setiap kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam pelayanan kami, dalam keluarga, dalam pertemanan, bahkan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami rindu memberkati pekerjaanmu di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu nggak seberapa Tuhan, tapi kami percaya kami menabung di tanah yang subur. Jika kami tabur di tanah yang subur, maka Tuhan yang akan memberikan berlimpah-limpah kali ganda dalam pekerjaan, usaha, studi, bahkan apapun yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada yang kekurangan di antara kami, tidak ada yang miskin di antara kami. Kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang siap memberi dengan penuh sukacita sama-sama berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa pengumuman Warta Sepekan Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Minggu 17 November 2024. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Gembala, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Paulo MTH yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga serta pelayanannya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan selam, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther atau pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Kegiatan rutin Gereja GKI BTP, rumah doa dan pemuritan diadakan setiap Jumat jam 7 malam. Rumah doa diadakan setiap Jumat pertama dan ketiga. Pemuritan diadakan setiap Jumat kedua dan keempat. Menjelang Natal kita hanya mengadakan rumah doa, pemuritan diadakan. Seluruh pelayan kebalikan rumah doa diadakan, pemuritan diadakan. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buat seluruh diakonia pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain dapat mentransfer ke rekening gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, kami juga menyediakan koperasi di tempat ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang kembali jemaat Tuhan untuk dapat hadir minggu depan di jam yang sama. Pengumuman Natal khusus jemaat GKI BTP tempat di Hyperpark Resort Bogor, tanggal 13, 14, 15, kontribusi dewasa 100.000 dan anak-anak 50.000. Mari dukung doa bersama-sama Bapak Ibu untuk acara Natal kita. Dan pembayaran paling lambat tanggal 5 Desember. Jadi udah boleh transfer sekarang ya Bapak Ibu. Buat ini pula yang akan kita pakai ya Bapak Ibu. Untuk foto-foto lebih lengkapnya, Bapak Ibu juga bisa akses di Google Hyperpark Resort Bogor.
sekali ya. Ini editnya luar biasa memberikan penghargaan itu kepada saya. Terima kasih Kakak Darren. Sangat luas ya Bapak Ibu, jadi harus pakai odong-odong. Putar-putar ya. Oleh demikian informasi untuk 1 minggu ke depan, jangan lupa bayar sebelum tanggal 5 Desember. Kita akan berdoa syafaat pada waktu Desember. Tuhan, kepada kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa bertemu pada tempat ini Tuhan. Dan semuanya berkat anugerah yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa buat gembala kami, Bapak Iksan, Bapak Loko Tuhan, Kau memberkati gembala kami Tuhan, dimanapun Bapak pelayanan Tuhan, dan semakin hari semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat ibu pendoa kami, Ibu Mary Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, dan hikmat marifat yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat ketiga anaknya Tuhan, Kau memberkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Bapa beruntung dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Kau memberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, semakin hari jemaat tempat ini Tuhan semakin penuh bangku-bangku yang ada Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, buat presiden yang terpilih, buat Prabowo dan Gibran Tuhan. Kami yang percaya Tuhan turun atas mereka Tuhan, sehingga bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan Kau memberkati setiap jajaran yang di bawah Tuhan, Kau memberkati. Dan kami juga berdoa Bapa buat pengerja di tempat ini Tuhan, memberkati setiap pengerja di tempat ini Tuhan. Dan kami semakin hari semakin sungguh untuk memuji terus melayani Engkau Tuhan. Kau memberkati kami hati yang sebagai hamba Tuhan, Kau memberkati Tuhan tiap pelayanan kami Tuhan. Kami yakin percaya pelayanan kami semuanya berharga di mata Engkau Tuhan. Kau memberkati juga Bapa, dan sebentar lagi Tuhan kami akan Natal Tuhan. Kami akan percaya setiap dana biaya yang diperlukan Tuhan. Kami akan percaya Kau sediakan tempat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat-Mu yang baik. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surga, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara